pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lo ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Kenapa baru sekarang ngomong? Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si Facial Loss Pimple Dermagloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya. Terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas. Tapi ternyata nggak bisa, nggak bisa. Prosesnya memudar gitu ya guys. Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Nah, tapi kenapa belum ditindak juga? Kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa? Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga. Jadi kita sebagai dokter itu harus menjaga etika. Dutif nanya, etis enggak di saat para tenaga medis yang lain sibuk dengan urusan Kenapa? Karena coba kalian tanya sama si Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavidsha ya, gitu, punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cispeamin booster punya Glavidsha, tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan, karena jarang tuh orang-orang yang punya Cispeamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan, terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Terus ada dia Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu pada saat itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini, nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malak tukang parkir lagi, nggak mungkin kan? Nah tapi ternyata itu tuh benar dan itu tuh serius. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Kenapa dia kerja sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak didamaikan? Si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita." Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ. Nah, jadi ini kayaknya ada apa nih namanya? Kolaborasi kejahatan ya, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, seperti itu. Mau di-spill nggak? Sales obatnya siapa? Nah, terus dia bilang kan, katanya si Mufid, suaminya Dr. Reza Gladys itu datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsha yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss.
Nah, terus retinolnya jadi hilang, jadi 3 ganol gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya produksinya segala macamnya dia. Ya, kita juga punya hasil lab yang Ya. yang kita cek. Bener. Hasilnya beda sama dia. Hasilnya tuh kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah, terus hilang kan? Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat, Uangnya membela masyarakat. Uangnya bagiin ke masyarakat harusnya, yang cairnya ya. Uang hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh, gendut banget ATM-nya. Ih, ya ampun. Ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk. Ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya, udah dibeliin jam. Jamnya bagus. Gimana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya, jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya, kan bisa aja diganti apa segala macem. Terus begitu dia up kan, brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar. Otomatis semua panik kan, otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada Doktif. Haus validasi ya. Kalian nggak pernah lihat aku lemes begini kan? Nah kan Cistiamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, "Dok kenapa nggak direview?" Terus kata dia, "Iya nih Cistiamin kamu bagus," katanya. Bla 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 bla. "Iya review dong dok, Wanipiro," gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda, karena kan normalnya nggak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan? Tapi ternyata beneran. Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal, nggak usah belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik turun, udah, gue minta duit sekian, nih mau direview nggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wanipiro. Terus kalau ada brand yang produknya bagus, terus mau endorse, ya masalahnya di mana? Masalahnya independen, nggak bisa dibayar. Yang ngecek hasil lab semuanya aku, ya nggak ada cerita ngecek hasil lab aku nggak ada, dikirim hasil labnya. Halo guys, buat kalian yang bibirnya suka ketuk Dari kata 25 sampai sekarang gue cek. Enggak, tapi dia reviewnya baik apa enggak? Baik banget. Bayar loh, ini dia bayar loh. Sabaraha? Gimana? Kan katanya, oh gua ini menceritakan dan memfitnah. Memfitnah siapapun itu di luar sana. Karena gue tidak pernah menceritakan jelek tentang orang loh. Saat orang nanya, "Kim itu bagaimana?" Gue punya jawaban, pertanyaannya apa, ada berapa, silakan buka sendiri handphone saya nih. Kayak gini contohnya, buka sendiri kayak handphone gini. saya. Nah, dibaca sendiri. Dibaca sendiri, jelas sekarang. Kaget. Nah, jadi Masya apakah itu bisa Allah. dibilang fitnah ketika ada statement yang keluar dari orang yang baca? Ya, kamu sih nggak pernah ngomongin orang ya, tapi Nggak kamu pernah. lebih jelas ngasih handphone untuk Ngasih baca handphone, sendiri. Karena gue tahu jejak digital gue yang busuk. Iya, takut orang nggak sulit percaya. Nah, trust isu dong. Lu bacalah Iya. sendiri. Sekarang Udahlah, gimana, Neng? Udah itu baca? jantung aja dulu. Rasanya gimana? Syok kak. Shock ya. Gila nih, kita di bawah langit ya. Iya, masya Allah ya. Entong cerik maneh. Haru. Ya, Haru ternyata masih ada orang yang baik. iya. Dan Masya masih Allah. ada orang yang mau Berkata jujur. berkata jujur. Ya Allah ya, gue udah sebut